Halo teman-teman, ini gue lagi jalan ke Gias, tepatnya di ASBSD Tangerang. Dimana saat ini gue lagi baru sampai di stasiun Rawabuntu. Dan ini di Rawabuntu ini ada free shuttle bus yang ditempatkan di salah satu titiknya di Rawabuntu. Jadi stasiun bus ini untuk free shuttle bus, dimana akses kendaraan bis untuk mengarah ke Gias 2022, lokasinya di ASBSD, dan itu gratis. Berapa titiknya? Coba kita tanya ke salah satu. Ini ya, abang-abang yang jaga. Halo Mas. Halo. Ya, Bang, dengan Bang siapa Bang? Adi, Bang Adi. Iya. Bang Adi di sini sebagai timer yang menjaga di setiap titik shuttle bus. Oke. Iya. Bang Adi, ini boleh dijelasin nggak Bang, ini free shuttle ini apa sih Bang? Oh, ini free shuttle ini untuk penumpang yang menuju ke sana secara gratis. Oh, gratis. Itu udah disediakan dari Gias dari tahun ke tahun. Oke, baik. Dan ini lokasinya ada berapa titik nih Mas selain di Rawabuntu ini? Kita ada titik di Lebak Bulus, Transmart, ada di BXC Bintaro, terus ada di Molayon, Oke. ada di Edutown, dan Intermoda. Oh, berarti ada 5 sama ini 6 ya? Ya, betul. Oke, ada 6 titik teman-teman. Dan itu gratis Mas ya? Gratis kita semua Oke. untuk shuttle bus. Itu ada proseduralnya nggak sih? Harus ngisi form apa? Atau tinggal naik aja gitu? Kita langsung naik, cuman kita harus mendahulukan yang sudah hadir duluan. Oh, berarti harus antri intinya Iya, gitu betul. ya? Oke. Itu kalau misalnya shuttle bus ini mulai ada jam berapa Mas? Sampai jam berapa? Kita itu ada dari jam 10 10 pagi? sampai jam 9 malam. Oh, 9 malam? Iya, betul. Oke. Itu ada berapa bis nih yang di setiap titik ya? 3 bis atau 4 bis disiapin? Untuk setiap titik itu di Rawabuntu kita ada 3, Iya. di Intermoda ada 1, di Molayon ada 2, di BXC ada 2, dan di Eduton itu ada 2. Oh, berarti minimal rata-rata 2 ya Mas ya? Iya, 2 dan betul. 1. Oke, baik. Terima kasih Mas ya. Siap, alhamdulillah. Siap. Jadi itu teman-teman, ada kurang lebih ada 6 titik sama satu lagi di Rawabuntu. Dan gue udah coba yang di Rawabuntu. Ini mau coba naik, masih nunggu dan masih antri. Tadi lebih kurang katanya yang saya tahu 15 menit. Kalau misalnya macet itu bisa 30 menit sambil nunggu, lumayan free. Kalau misalnya tadi saya ngeliat via aplikasi ojek online itu di kisaran 20.000 kendaraan, dan jaraknya tuh dari Rawabuntu itu sekitar lebih kurang itu 4 km sampai 6 km tadi jaraknya. Kan lumayan ya kan, bisa langsung aja naik di free shuttle bus yang sudah disediakan oleh Gaikindo untuk menuju ke ASBSD. Oke, itu aja paling. Nanti gua rekam lagi kamu sudah sampai. Terima kasih. Ini adalah kendaraan yang dimana tadi gue udah coba naik dari Rawabuntu menuju ke ASBSD, teman-teman. Sekarang udah sampai ASBSD Tangerang. Tadi perjalanan lebih kurang 15 menit. Alhamdulillah lancar, dan sekarang ini mau masuk ke dalam gedung POP. Let's go. Oke, di belakang gue ini ada lagi test drive untuk terkhusus mobil listrik atau experience mobil elektrik. Jadi pengunjung diperbolehkan untuk mencoba atau test drive secara gratis teman-teman. Dan mobil yang sudah disediakan ada beberapa dari brand namanya ya. Di situ ada Mitsubishi, lihat ada Nissan. Oh, di sini ada nih. Di situ terlalu jauh teman-teman. Ada dari
Porsche, Kia, Lexus, ya gitu. Di belakang gue juga tidak hanya ada kendaraan roda 4, tapi ada kendaraan roda 2. Di sini kita bisa lihat ada test drive dari motor elektrik, teman-teman. Tuh. Mantap. Jadi nanti bergantian, pengunjung yang hadir juga harus diwajibkan untuk mantri. Oke, sekarang nih gue udah masuk di spare parts and accessories. Oke, tadi di bagian depan itu ada arena untuk test drive indoor untuk kendaraan elektrik, dan sekarang masuk ke indoor test. Oh, ini namanya indoor test track, teman-teman. Di dalam selanjutnya itu ada spare part and accessories. Oke, langsung aja. Oke, sekarang udah di bagian part dan aksesoris yang ada di Gias 2022. Tadi gue udah lihat ada beberapa emang part yang sudah diperjualbelikan dari beberapa brand. Kayak mulai tadi dari Aki, terus ada pilihan untuk body dan serupanya, pokoknya aksesoris, velg dan serupanya. Itu udah bisa kalian lihat di tempat kedua setelah Anda pintu masuk. Dan juga ada brand dari Scania, teman-teman. Dari bis juga ada di dalam. Jadi nggak hanya di bagian nomor 2 itu nggak hanya untuk aksesoris dan part saja, tapi juga ada pameran dari kendaraan besar atau truk. Keren, gokil. Lagi di boothnya Isuzu, dimana gue ngeliat sih ini menarik banget ya, ada satu unit dari bus, jenis bus sih, truk ini camper van. Ini menarik sih, yang gue lihat dari pertama kali masuk ini gokil. Jadi tadi gue udah wawancara juga sama salah satu karoserinya. Menurut gue berantakan lagi ya. Sorry ya. Dari Delima Mandiri, sahabat warna kota. Ini bentuk camper van-nya Isuzu punya sini, dan ini juga tadi gue udah wawancara untuk price-nya sendiri, harganya di 800 juta rupiah. Beserta include semuanya, sahabat warna kota. Itu semua itu maksudnya kayak peralatan dalamnya seperti TV, terus bantal maupun kursi meja dan serupanya. Itu udah include 800 juta dan hanya tersedia total 20 unit hingga akhir tahun ini. Seperti itu. Nanti dalamnya gue bakal review. Nih, kalau Rota, ini nanti kalau misalnya lo beli ini, lo dapat ginian nih, botol Isuzu, ini terus apa lagi ya? Oke, ini nih pintu nih yang menarik nih. Dia pakai kursor tombol sensor yang kelihatan nih, di kali soalnya gua. Ini ada 2 nih pokoknya, tapi satu set sih bro. Dia kayak rumah-rumah gitu ya. Ini kalau misalnya biar nggak ada nyamuk kali ya, gue nggak tahu nih. Biar nggak ada nyamuk kayaknya. Kalau misalnya tinggal di rumah gue pasti nih banyak nyamuknya nih. Ini ya. Ini yang tadi gue bilang bagian dalam itu dia standar bro, nggak ada perubahan. Oh,
sini ada kotak ya. Ini ada kotak. Tapi bukan kotak band. Maaf. Oke, seperti pada umumnya di sini ada radio. Mungkin kalian bisa nyetel lagu Didi Kempot. Oke, bisa di sini. Ini ada hazard. Ya, normal pada umumnya lah, seperti tidak ada perubahan yang signifikan. Di atas sana ada ventilasi untuk yang kamar di atas. Coba ke dalam dulu. Oh ya, ya ini saya ke dalam. Ini ada tombol kursornya nih, pengaturannya. Ini AC-nya bukan AC sentral ya, teman-teman. Bukan AC sentral. Jadinya ini AC. Ya, mari Pak. Ini ruangan kasurnya yang pertama ada di atas. Kita bisa lihat. Wow. Ada bantal. Ini ya. Oh. Di atas ini adalah tempat tidur buat anak kecil. Ya. Zo, bobonya di atas itu, Nak. Iya. Ini bisa. Tuh, bobonya di atas itu. Mau cobain? Nah, kita lepas sepatunya ya. Iya, Oh iya, boleh. lepas dulu sepatunya. Ayo. Sepatunya sini. Nggak ada yang mau nyoba di bobo belakang guys. itu buat Dari di belakang itu anak- buat anak yang beranjak dewasa, ya kan? Total 2 kasur Mas ya? Enggak dong. Berapa? Ada 3 kasurnya. Oh, Ini 3. naik ya. Nah, naik gini. Iya. Enak, yang buat Boy. yang buat anak buat. Awas, ini jangan gini. Tidur. Nah, kalau mau ini putar badannya. Oh, turun. Tuh, gitu. Enak, Boy. Enak. Mau lagi? Yang dewasa tempat Ya. tidur di sini. Oh, di sini. Caranya Kenapa? adalah ini bisa diangkat taruh di sini. Oh, Buat jadi tempat tidur. Oh, bisa dipindah. Ya bisa ya, tapi tidak dipakai sekarang karena lagi pameran banyak keluar masuk. Oke. Karena kalau udah gitu udah nggak ada tempat tidur lagi. Oh, bisa dipindah nih, Bro. Ini ada dapur, nah, kalau diangkat. Terus ini bagian dapur nih. Nah, bagian Ini dapur. ada Nanti kompor ya, di atas elektrik. ya. Nah, kalau kita lihat, nah ya tidur sini deh. Iya. Nah, kalau diangkat ini adalah kulkasnya. Oh, kulkas. Ini kulkasnya sini, freezer chiller di sini. Dalam sana itu WC, isinya WC duduk sama toilet buat shower. Sepatu dulu kali ini. Iya, nggak usah terima nanti kita nanti kalau misalnya ada yang butuh custom ya kabarin kita aja. Jadi ini tapi kalau buat gambaran harganya aja. Ada Oke, yang nanti Bro. udah ini mulai merentalkan. Tadi ini ada. Tapi jasanya sehari 2 hari. Oh, pakai kulkas ya. Kulkasnya men. 1, 2, 3. Sumit. Poin sumit men. Apa mana ya? Minuman. Ini the oven input, ini input bro. Jadi untuk karoserinya sendiri itu, wah nih Latulos tuh. Kalau untuk Nyaman banget tuh. Tuh, dia katanya mau oh, sayangnya nggak ada. minat banget ya, dia minat banget. Wah, dia ngomong terima kasih ke Mas tapi nggak kedengeran. Iya, Apa? Terima kasih. Ini ada kaca di sebelah sini, bro. Ini kaca, di sini ini kamar mandi nih. Lihat dulu. Kamar mandi guys. No, nanti ada water heaternya di sebelah sini, ada blowernya di atas. Tuh ada ventilasi di sebelah sini ya. Ini ada WC-nya. Tadi hasil gua ngeliat ke dalamnya dari Superfan Isuzu, maaf Campervan, Superfan kan. Dari alatnya tadi material dari Dometic dari Swedia beberapa, ada yang juga dari Belgia, dan harga untuk karoserinya sendiri itu 400 juta sangat kota. Jadi 800 juta itu udah sama kendaraannya kan Isuzu. Jadi kalau misalnya kalian mau karoseri aja bisa. Tadi gua lihat juga list buat menghubungi kontak yang bisa menghubungin karoserinya dari D5. Oke, gua mau lanjut lagi nih guys. Tapi ya dari yang gua lihat ya, kalau misalnya gue pribadi, gue kan belum mampu ya beli rumah ya. Kalau misalnya gue milih udah ada mobil, terus ada kayak nuansa tempat tinggal buat rumah, bisa ya pakai ini ya. Tapi sayang sih kan ini kan tempatnya kemana-mana ya. Kalau misalnya bawa mobil gini kan kita tinggalnya nggak tentu gitu. Tapi kasihan kita nggak bisa, anak kita kalau misalnya kita tinggal di sini, anak kita nggak bisa punya teman di sekolah ya kan, sekolahnya pindah-pindah. Terus kalau misalnya lagi sakit susah nggak ada yang jenguk ya kan. Nah, depan sini ada mobil Brimob. Ini Brimob. Kalau ini beda nih bro. Lihat nih. Tuh.
kalau ini mah beda tuh ya. Dia ada tombol-tombol tertentunya. Ada tombol sirine ya kan. Panel-panelan gue nggak ngerti nih karena bagian dari government polisinya juga hari ini tadi gue udah coba nanyain nggak belum bisa hadir jadinya ya gini. Ada apa ya ini apa sih? Oh kurang tahu gue. Oh di sini dia ininya untuk air pengisi ulangan untuk apa sih namanya semprot kaca. Iya. Kita udah kedatangan langsung dari Brimopnya. Mas, Brimob bukan Mas ya? Bukan. Oh bukan, saya kira dari Brimob. Sorry mana Mas. Oh ternyata bukan Brimob bro. Ini ada kacanya nih. Tapi kalau ini mah emang bukan buat ini ya, bukan buat anti nyamuk ya, tapi emang ini buat pelindung bro. Beda sama camper van yang tadi. Ini sirenenya nih, kalau misalnya di jalan bilang tot. Nah ini pencetannya ini bro. Nah ini nih pencetannya, setirnya. Oke lah. Warnanya hitam doff, dalam juga bro. Ini sasis loh bro. Tuh sasis yang hitam doff juga ya sasisnya. Gokil. Ini bagian belakangnya gue mau naik, coba ya. Ini pegangannya bukan sih? Oh bukan. Maksudnya gini aja. Bola, ini bangku-bangkunya bro. Jadi kalau misalnya orang naik duduknya di sini miring. Dia kalau sampai nyampe dia ngetok-ngetok atas tuh. Gitu. Mungkin ada kipasnya, ada 4 ya, kipas kecil. Ada pegangannya. Inilah mobil Brimob. Tapi untuk mobil Brimob ini dia tidak diperjualbelikan untuk orang umum. Jadinya tetap diposting di salah satu platform digital juga. Kalau misalnya kita ya serupa kayak misalnya kalau orang umum tuh OLX, Bukalapak gitu ya, Facebook. Kalau Brimob gini juga dijual tapi dia punya platformnya sendiri. Jadi khusus emang orang yang berwenang gitu. Ada syarat-syarat prosedural tertentu kayak gitu. Tapi tadi gue nggak bisa nanya banyak karena pihak dari government polisinya sendiri nggak ada di lokasi kayak gitu. Udah gue mau lanjut lagi bro, siap. Halo teman-teman, kali ini gue lagi di boothnya Pacific Bike. Ini exotic bike ya, tapi punya Pacific juga. Ini baru aja ngeluncurin 3 motor listrik. Yoi. Ini paling dicari juga di Gias 2022 karena harganya gue review ini lihat di internet paling termurah. Dan gue pastiin coba tadi keliling yang memang paling bener ini motor listrik paling murah cuy. Asli. Jadi ada 3 pilihan di sini ya. Ini ada motornya, nanti gue lihat satu-satu. Ada Vito, terus ada Sterato dan juga ada Mizone. Tadi gue juga udah sempat ngobrol, katanya kalau misalkan mereka ini udah termasuk kategorinya sepeda ya, motor maaf. Karena sesuai regulasi yang ada di kebijakan pemerintah bahwa sudah bisa dikatakan ini kendaraan motor karena kecepatannya lebih dari 65 hingga 75 km per jam. Itu sahabat-sahabat. Jadinya ini bukan termasuk sepeda ya, tapi ini masuknya sudah motor listrik. Dan harganya ini variasi mulai paling murah itu 8.500.000 hingga tadi 11 juta off the road. Jadi kalau misalnya kalian mau datang bisa aja harganya jadi off the road cuma hanya di Gias 2022 ini ya. Di luar dari Gias harganya beda. Tapi gue lihat tadi emang keren banget. Kalau untuk Sterato itu yang 8.500.000 dia belum double disc ya, dia masih belakangnya masih tromol. Tapi kalau untuk Vito udah double disc dan Mizone tentu udah double disc karena harganya dia paling mahal Mizone. Dan jok sih kulit ya, dan lampu udah full LED. Tapi kalau untuk Mizone ini lampu belakangnya masih pakai bohlam, pengereman dan lampu sene juga masih pakai bohlam. Tapi untuk lampu depan untuk Mizone ini sudah alis LED ya. Velgnya juga velg kayak ya serupa lah sama Vespa ya, sahabat kota. Vespa Matic. Kalau misalnya Scoopy kayaknya
kurang ya, 14 kayaknya, bukan ya, bukan. Dan velgnya itu dia serupa banget kayak Vespa yang belakang, dia tutupan gitu, dia nggak ngebuka, dia tutupan, tapi velg depannya ini ngebuka seperti bike racing pada umumnya gitu. Untuk shock breaker ada dua, kanan dan kiri, seperti ya motor NX, PCX gitu ya. Dan seperti pada umumnya motornya ya seperti ya kayak motor listrik pada umumnya sobat. Dia bodinya ramping dan menurut gue keren sih, ala-ala anak muda unyu-unyu ya kan. Keren banget sih kalau dipakai sekolah apalagi. Tapi ini masuknya sih motor kan. Dan buat lo penasaran bisa langsung datang ke Gias. Gokil, nanti gue kasih tau gambarannya. Mantap, nanti gue bakal jalan-jalan lagi ke booth yang lainnya. Oke, stay tune. Sudah jam 7 malam. Gue mau coba, kan tadi kan ke daerah yang ibaratnya wilayah yang emang kan terbagi ya di Gias ini ya, ada yang kelas menengah, lumayan kelas menengah ke atas. Jadinya nih gue yang sekarang ke kelas menengah ke atas untuk brandnya. Oke, langsung aja. Ini Dena dari Gias nih. Ini Gias bikin Dena. Coba lihat, ada rumah lo nggak? Iya, maaf. Oke, ini udah sampai di oh di sini khusus BMW dan Mini ya. Sini gue udah masuk. Gokil cuy. Langsung aja nih ke daerah depan.
Mini. Nah, ini ada di Bute Mini. Ini elektrik bro. Ini mini elektrik. Oh nggak salah ya. Ini Countryman. Nah ini. Merah. Aja bro. Sorry I'm taken. Saiki. Gedenggu. Cakep sih emang sih. Ini gue bingung deh ini. Dia ternyata list ya bro. List. Result Edition. Oh ini. Udah. Cas. Pas banget sunroof. Seperti biasa Mini. Mini juga ada sih tipe yang nggak ada sunroof ya. Tapi gue nggak tahu persis. Setahu gue sih ada tipe yang nggak ada sunroof. Gue nggak berani karena udah di take orang. Kita yang lain aja. 3 door. Ini Mini 3 door. Sama ya, tapi hanya beda warna. Pas banget dia selalu pasang lampu yang Inggris punya. Saik. Kan sama kan? Sama bro. Hanya berbeda di warna. Ini Countryman. Ini kayak tambahan ya? Tapi nggak tahu deh. Harus tambahan, setahu gue. Nanti coba kita tanya. Nor, kenapa banjir? Mas, bentuk ini roof di atas ini tambahan bukan sih? Apa emang standarnya gini ya? Iya. Oh standarnya gini mas, bukan tambahan ya? Oh bukan bro. Gue kira tambahan roof atas ya. Baiklah. Cakep. Ini sih yang dari tadi gue lihat udah mengalihkan perhatian gue. Warnanya juga menjreng banget. Tapi seperti biasa itu di depan itu bukan bagian dari cat body ya, tapi list. Keren tapi sih, Countryman. Oke, udah selesai. Sekarang gue balik karena takut gak kebagian ini. Gue karena ini bro naik apa barengan shuttle bus jam 9 dan gue juga naik kereta. Takutnya gak keburu. Oke, gitu aja. Pokoknya rekomen kalau misalnya kesini tuh jangan sendiri, tapi bareng-bareng. Karena seru banget ya. Mau sama keluarga, sama pasangan lo, atau sama rekan-rekan sayap-sayap lo datang lah sini. Gokil banget ya. Ini juga bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jam 10 malam. Tapi untuk shuttle busnya itu sampai jam 9 malam. Oke? Jadi ya, dan tiket juga bisa pesannya lewat online. Tidak ada yang jual offline. Oke, terima kasih. Ada, kamar mandi ada tentunya, food court juga ada. Terus kalau misalnya lo mau beli aksesoris, spare part juga ada boothnya sendiri dan stage-nya sendiri, dan tempat makan ya di luar,
untuk food courtnya. Dan kalau udah keluar boleh masuk lagi kok. Slow. Tempat masuk tadi tuh. Ini Protera Protection. Lihat ya. Jadi untuk pintu keluar The Shuttle yang paling terdekat yakni ada di hall 10. Jadi buat teman-teman yang mau naik kendaraan umum itu dianjurkan untuk keluar di hall 10 ya. Kemudian juga ada hall 9 juga ada pintu keluar tapi dianjurkan ke hall 10. Ini udah di dalam shuttle bus Robuntu. Gue kembali ke stasiun dan ya udah gelap ya, masih sepi. Sekarang jam 19.39 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi kalau misalnya kesini juga ada beberapa tujuan lainnya gitu. Ternyata di sini juga ada shuttle bus yang mengarah ke parkiran, bisnya warna orange gitu. Kalau untuk shuttle bus jurusan Robuntu ini tadi juga sempat tanya, dia bentuknya elf, cuma satu doang, yang sisanya bentuknya minibus gitu. Kalau misalkan di daerah Bekasi mungkin 3/4 ya elfnya segitu. Kalau busnya ya minibus, tapi ada juga tuh yang besar tuh, tapi kurang tahu juga jurusan mana. Oke, jadi untuk penjemputan itu dari stasiun Rawabuntu itu maksimal jam 8 untuk pick up, dan jam 9 itu udah nggak ada penjemputan. Dan untuk biasa sendiri tutupnya jam 10 malam. Oke.